warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak, Ibu, teman-teman dan saudara-saudara dimanapun berada yang menonton channel ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya di dalam melaksanakan pekerjaan. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, saya hadir melalui channel Barino Berbagi akan membagikan cara hitung THR untuk karyawan ya tahun 2023 ini. Ini penting sekali diketahui oleh para karyawan serta para pengusaha ya, tentunya harus memenuhi hak para karyawannya atau dari para pekerjanya, karena ini penting antara hak dan kewajiban ya, seiring ya. Para pekerja sudah melaksanakan kewajibannya untuk bekerja, meningkatkan perusahaan, meningkatkan kemajuan, keuntungan untuk perusahaan. Demikian juga tentunya perusahaan atau kantor itu harus memenuhi haknya para karyawan ya. Baik, mari kita simak ya seperti apa penjelasan dari Menaker ya. Baik, saya ambil dari berita CNN Indonesia Rabu 29 Maret 2023. Menaker Ida Fauzia mewajibkan pengusaha membayar tunjangan hari raya atau THR paling lambat H-7 Lebaran ya. Menaker Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia mewajibkan pengusaha membayar tunjangan hari raya atau THR Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idul Fitri 1444 Hijriah atau 15 April 2023. Asumsi 1 Syawal itu jatuh pada tanggal 22 April 2023, sehingga para pengusaha mesti harus membayarkan ya pada tanggal 15 April 2023. Selain itu, Ida Fauzia Menaker menegaskan bahwa Ida Fauzia ya Menaker RI menegaskan THR tidak boleh dicicil. Hal ini sesuai surat edaran nomor M-2-HK-0400-3 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2023 bagi pekerja buruh di perusahaan. Nah, di sini udah jelas ya. Ada peraturannya ya. Suratnya. THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Tutur Ida dalam konferensi pers di kantor Kemenaker Jakarta Selatan Selasa 28 Maret 2023. Ida mengatakan THR diberikan untuk pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal 1 bulan atau lebih. Selain itu,
THR diberikan bagi pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu. Sementara bagi pengusaha yang mencicil pembayaran THR atau terlambat akan dikenai sanksi ya, Kemenaker. Sanksi itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Macam-macam sanksi yang diberikan antara lain teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha. Berikut cara hitung THR karyawan 2023. THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal 1 bulan atau lebih. Jadi minimal 1 bulan atau lebih itu pekerja atau buruh wajib mendapatkan THR. THR juga diberikan untuk pekerja kontrak atau yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu. Bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih berhak mendapat THR sebesar gaji 1 bulan. Menaker Ida Fauzia memperbolehkan pengusaha untuk membayar THR Lebaran 2023 lebih besar dibandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan alias lebih besar dari 1 kali gaji per bulan. Ia mengatakan opsi pembayaran THR yang lebih besar dari peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker ya nomor 6 tahun 2016. Bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja atau PK, peraturan perusahaan PP, perjanjian kerja bersama PKB atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut mengatur besaran THR yang lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan sesuai dengan PK, PP, PKB atau kebiasaan tersebut, ucap Ida. THR karyawan baru. Karyawan yang baru bekerja di perusahaan berhak mendapatkan THR apabila sudah bekerja minimal 1 bulan. Pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan mendapat THR secara proporsional perhitungan berdasarkan beberapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji 1 bulan. Saya ulangi, pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan mendapatkan THR secara proporsional. Perhitungan berdasarkan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji 1 bulan. Sebagai contoh, pekerja memiliki upah Rp 4 juta dan baru bekerja selama 6 bulan, maka ia berhak mendapat THR sebanyak 6 bulan kali ia berhak mendapat THR sebanyak 6 bulan dibagi 12 bulan kali 4 juta. Jadi hasilnya 2 juta THR-nya. Itu
bila kurang dari 12 bulan ya. Kalau THR buruh harian, sementara itu besaran THR buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diharapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil. Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja. Nah, ya ini demikian ya. Demikian hitungan ya, hitungan untuk THR para karyawan atau pekerja atau buruh ya. Tentunya harus sama-sama saling membagi, saling menguntungkan, sehingga pelaksanaan dari pencairan THR bisa berjalan lancar dan diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Harus saling duduk sama, membahas bersama, jangan sampai ada salah satu yang dirugikan. Terima kasih Bapak, Ibu, sobat-sobat karyawan dan buruh ya, dimanapun berada, serta para pengusaha. Silahkan ikuti aturannya sesuai dengan peraturan Kemenaker ya, yang sudah dituliskan dalam surat edaran nomor M/HK.0400/3 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2023 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Terima kasih telah menyimak video ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan ya untuk gambaran para buruh, para pekerja ya, para karyawan di perusahaan maupun pengusaha ya, sehingga bisa lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata yang salah, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat ya untuk menjalankan puasa serta merayakan hari raya Lebaran ya, Idul Fitri tahun 2023 ini. Terima kasih. Jangan lupa dukung selalu channel Praitno Berbagi, channel update Mas Guru ya, sehingga bisa mendapatkan ilmu-ilmu ya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.